Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah. Dan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis matriks. Jadi, yuk simak videonya hingga akhir ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share dulu ya. Baik teman-teman semua, jadi kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis dari matriks. Yang mana pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian matriks ya, mengenal apa itu ordo, apa itu elemen, apa itu kolom, apa itu baris. Dan sekarang kita harus tahu atau mengetahui tentang jenis-jenis dari matriks itu sendiri. Yang pertama ada matriks kolom dan matriks baris. Nah, teman-teman, kira-kira kalau melihat matriks A ini matriks kolom atau matriks baris ya? Nah, betul sekali teman-teman. Jadi, ini disebut matriks kolom. Ya, yang mana matriks A ini ordonya adalah berapa teman-teman? Ya, betul sekali. Jadi, ordo dari matriks A ini adalah 4 kali 1. Kenapa? Karena ada 4 baris dan 1 kolom. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jika suatu matriks A mempunyai ordo M kali 1, maka matriks A disebut matriks kolom. Jadi, berapapun jumlah barisnya teman-teman, berapapun jumlah baris matriks tersebut dan dikali 1, jumlah kolomnya cuma 1, maka matriks tersebut disebut matriks kolom. Jadi ini ya, bisa dilihat kesimpulannya tentang matriks kolom. Dan matriks baris sendiri itu adalah jika sebuah matriks B, kalau matriks B dan matriks R, pasti teman-teman sudah bisa menebak ya, kalau ini adalah matriks baris. Ya, betul sekali. Jadi, ordo dari matriks B ini adalah berapa? Betul sekali. Jadi, ordonya adalah 1 dikali 4. Dan ordo matriks R ini adalah, coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 1 baris dan 5 kolom. Sehingga teman-teman pasti sudah bisa menyimpulkan bahwa matriks baris. Nah, jadi matriks kesimpulannya adalah jika ordonya 1 kali n, maka matriks A disebut matriks baris. Coba teman-teman perhatikan ya, jumlah barisnya di sini cuma 1, ini juga 1, dan jumlah kolomnya itu ada bermacam-macam. Jadi n maksudnya ini ada sekian banyak jumlah kolom. Jadi kalau misalkan jumlah barisnya cuma 1, maka itu disebut matriks baris, dan kebalikan dari matriks kolom yang tadi teman-teman. Yang kedua di sini adalah matriks 0. Nah, di sini sudah ada beberapa matriks ya. Ada matriks R berordo 2 kali 3 dan anggotanya itu adalah 0 semua. Begitu juga dengan matriks T, yang mana matriks T ini adalah ordo 3 kali 3 dan anggotanya juga adalah 0. Jadi semua anggotanya adalah 0. Jadi teman-teman pasti sudah bisa menyimpulkan ya apa kesimpulan dari matriks 0 ini, karena teman-teman sudah bisa melihat anggotanya itu adalah 0. Jadi kesimpulannya adalah jika semua anggota suatu matriks merupakan angka 0, maka disebut matriks 0. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah matriks ketiga adalah di sini ada matriks M ordo 2 kali 2 dan matriks N itu ordonya 3 kali 3. Nah, teman-teman pasti sudah bisa memberi kesimpulan bahwasanya, coba dilihat ya, jadi banyaknya jumlah kolom dan banyaknya jumlah baris itu sama. Jadi ini kolomnya 2, barisnya 2, sementara ini ordonya 3 kali 3. Banyaknya jumlah baris dan banyaknya jumlah kolom itu adalah 3. Jadi kesimpulannya adalah jika suatu matriks A
mempunyai ordo M kali M, jadi maksudnya M kali M berarti jumlah baris dan jumlah kolom sama, maka matriks tersebut disebut matriks persegi. Iya, teman-teman, bisa dilihat kan dari contoh matriks M dan contoh matriks N. Oke, baik. Matriks yang keempat adalah matriks diagonal. Jadi matriks diagonal itu adalah sudah pasti dia berbentuk persegi ya. Dan coba teman-teman lihat ya, matriks X dan matriks Y. Matriks X itu berordo 2 kali 2 dan matriks Y itu berordo 4 kali 4. Dan coba dilihat anggota-anggota atau elemen-elemen dari matriks X. Jadi yang berbentuk diagonal itu adalah, jadi ada satu ini ya. Jadi diagonal utamanya itu ada yang merupakan bukan 0. Jadi ini ya, diagonal itu yang ini berbentuk miring dan anggotanya itu bukan 0. Jadi kesimpulannya adalah matriks diagonal merupakan matriks persegi dengan anggota diagonal utama sekurang-kurangnya satu bilangan bukan 0 dan anggota yang lain adalah 0. Jadi inilah yang dimaksud diagonal utama sekurang-kurangnya satu yang anggotanya itu bukan bilangan 0 ya, dan anggota yang lain itu adalah 0. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah matriks yang kelima. Nah, matriks skalar adalah, ini bisa dilihat contoh matriks A, matriks B, dan matriks C. Jadi pasti teman-teman sudah bisa melihat ya, karena ini adalah diagonal utamanya itu bukan 0 ya, jadi ada satu yang bukan 0 dan bisa dilihat bahwasanya yang bukan 0 itu adalah sama semua ya, ini sama, jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya jika anggota-anggota A11 sama dengan A22 sama dengan A33 sama dengan K, di mana K adalah suatu bilangan bukan 0 dan 1, maka matriks tersebut disebut matriks skalar. Jadi syaratnya tadi adalah diagonal utamanya itu bukan 0 dan 1. Kenapa bukan 1? Karena kalau 1 lain lagi nama matriksnya. Sebentar kita bahas ya. Oke, ini dia pengertian matriks skalar ya. Sekarang kita masuk pada jenis matriks yang keenam, yaitu matriks identitas. Nah, teman-teman, untuk matriks identitas bisa dilihat ya. Jadi di sini ada matriks I ordo 2 kali 2, matriks I ordo 3 kali 3, dan matriks I itu ordo 4 kali 4. Jadi diagonal utamanya itu anggotanya 1, teman-teman. Kalau matriks skalar tadi yang ini ya, persyaratannya kenapa harus bukan 1, karena kalau misalkan diagonal utamanya itu 1, maka disebut matriks identitas. Betul sekali teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah matriks identitas adalah matriks yang diagonal utamanya adalah 1, bilangan 1 ya, maksudnya setiap diagonal utamanya adalah 1 dan bilangan yang lain adalah 0. Ini bilangan yang lain adalah 0. Maka disebut matriks identitas. Nah, jenis matriks yang lain adalah, atau yang terakhir adalah matriks transpos. Nah, kalau matriks A atau matriks transpos, matriks A ini ingin ditransposkan, maka yang dibentuk dengan menulis setiap baris dari A sebagai kolom yang bersesuaian dan jadi ini ya, matriks A, misalkan matriks A mempunyai baris, ketika ingin kita transposkan, maka baris ini akan menjadi kolom. Seperti itu teman-teman. Seperti ini ya, misalkan. Jadi ini adalah baris ya. Ketika ingin kita transpos, maka baris ini akan kita tulis ke bawah, maka menjadi 5, 1, 0, 2. Seperti itu.
Jadi ini barisnya tadi, ini baris menjadi kolom. Nah, selanjutnya adalah yang ini, ya. Baris yang ini akan menjadi kolom yang kedua. Jadi baris kedua tadi akan menjadi kolom yang kedua. Berarti di sini adalah 0, -7, 1, 3. Dan sementara baris yang ketiga akan menjadi kolom yang ketiga. Seperti itu. Oke, mudah kan, bisa dipahami ya teman-teman. Jadi ini dituliskan sebagai A transpos, seperti itu. Jadi kalau yang tadinya teman-teman matriks A itu berordo berapa? Betul, berordo 3 kali 4. Nah, ketika ditransposkan, A transpos itu akan berubah menjadi 4 kali 3. Akan berkebalikan teman-teman. Yang tadinya 3 kali 4 ketika ditransposkan menjadi 4 kali 3. Seperti itu. Jadi kesimpulannya itu matriks A itu barisnya menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Seperti itu. Oke, selamat belajar dari rumah. Sekiranya itu yang kita bahas hari ini tentang jenis-jenis matriks ya. Jadi ada 7 jenis matriks. Dan sampai jumpa pada video kami berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.